wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Belajar berarti? Oke, sebelumnya baca dulu. Ini ya, seperti yang ada di depan, nanti anak-anak tinggal menjawab kalimat yang di belakang. Paham? Paham. Oke. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semuanya belajar sama siswa kelas 6 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan fokus kami bisa dan kami paham. Sebelumnya hari ini coba anak-anak ditengok dulu kanan kirinya teman-temannya lengkap semua atau ada yang tidak berani? Oh iya, kenapa? Sakit. Sakit suratnya ya? Ada. Saya kenapa nggak suka? Oh, nggak izin ya? Saya Ya berarti nanti ibu hubungi orang tuanya saja. Nanti dong. Untuk teman-teman kita yang sakit kita doakan semoga bisa segera sembuh dan besok bisa bergabung belajar kembali bersama kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mbak Dian bisa dipimpin berdoa. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Anak-anak bisa sambil berdiri. Baik, sebelumnya anak-anak masih ingat atau tidak pembelajaran
pembelajaran pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang legenda, masih ingat? Masih. Kemarin kita juga sudah membahas tentang harga kebahasaan dalam legenda. Kemarin kita juga sudah membaca tentang tim emas, masih ingat? Masih, Bu. Jadi anak-anak, salah satu kaidah kebahasaan yang kemarin kita bahas itu terkait majas atau kalimat kiasan, masih ingat? Masih. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang majas. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti anak-anak bisa menafsirkan pengertian, jenis, dan contoh majas melalui PPT dan juga flipbook yang disediakan. Selanjutnya, nanti anak-anak juga bisa mengklasifikasikan jenis majas. Ada majas metafora, personifikasi, asosiasi, dan hiperbola melalui kegiatan diskusi. Dan yang terakhir, nanti anak-anak akan membuat kalimat dengan menggunakan kartu majas. Nanti anak-anak akan membuat kartu majas dan ada gambarnya. Selanjutnya, sebelumnya itu mau tanya, anak-anak sudah tahu apa itu majas? Sudah? Belum? Ya, coba siapa yang mau baca pengertian? Enggak bisa dibaca. Majas adalah gaya bahasa kiasan atau mengandung makna yang bukan sebenarnya. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Ida. Jadi majas itu anak-anak adalah gaya bahasa kiasan. Jadi dalam majas itu tidak mengandung makna yang sebenarnya. Seperti pertemuan kemarin kita juga belajar tentang kalimat alternatif, masih ingat? Masih. Nah, itu juga berkaitan dengan majas. Nah, majas itu anak-anak itu juga bisa digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan menyamakan sebuah objek dengan objek lainnya. Nah, dengan majas, cerita dalam legenda itu bisa lebih menarik dan menggugah imajinasi dari pembaca. Misalnya seperti tadi, kita kan sudah menyanyikan lagu tentang rayuan Pulau Kelapa. Nah, rayuan itu kan sifat manusia ya. Kalau Pulau Kelapa itu kan tidak bisa merayu, misalnya begitu. Nah, itu juga termasuk majas. Ya. Oh, seperti itu, Bu. Iya, betul benar. Kalau tadi berkepala batu gitu, Bu, berarti Ini juga majas itu benar. Apa artinya? Betul, apa artinya? Ini, Bu, tidak mendengarkan omongan orang lain. Ya, keras kepala gitu ya. Jadi di sini anak-anak ada jenis-jenis majas. Yang pertama ada majas metafora. Siapa yang mau membaca tentang? Ya, Sifat bisa dibaca. Majas metafora adalah penggunaan kata-kata untuk menyamakan dua hal yang sebenarnya berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam satu hal. Ya, betul sekali. Jadi metafora itu kita menggunakan kata-kata yang menyamakan dua hal. Tapi dua hal ini sifatnya itu sebenarnya berbeda. Seperti apa, Bu? Nah, ini contohnya ibu kasih lihat di flipbook. Nah, kelihatan semua atau tidak? Yang belakang? Iya. Oke. Kelihatan Bu. Iya, soalnya flipbook. Yang pertama ini ya, ada majas metafora. Contohnya bisa dibaca. Siapa mau baca? Aku mau. Ayah banting tulang untuk menghidupi keluarga kami. Nah, banting tulang itu anak-anak artinya apa? Sudah tahu atau belum? Bekerja keras gitu ya. Iya, bekerja keras. Berarti kan di sini banting tulang dan bekerja keras itu kan maknanya berbeda ya. Iya. Nah, tapi dalam majas metafora itu dianggap sebagai hal yang sama. Sudah paham ya? Coba kita lihat contoh kedua. Nanti mau baca Nanti mencoba Yati. Mereka menjadikan Adam sebagai kambing hitam. Ya, kambing hitam artinya apa? Sudah tahu atau belum? kambing hitam. Oh, ini Satu ya. Ya, betul. Kambing hitam itu seperti Yang salah-salah. ya, kita menyalahkan seseorang yang sebenarnya dia tidak bersalah. Oh, iya. Tapi ini perbuatan ya Tidak baik ya Bu. tidak baik, betul. Selanjutnya, contoh selanjutnya kita baca bersama saja. Selesaikan masalah dengan kepala dingin. Nah, kepala dingin artinya Jangan emosi. iya, betul. Apa Bu kepala dingin? Kepala dingin. Bukan kepalanya yang dingin ya, tapi dengan tidak emosi. Oh, tidak emosi. Selanjutnya, tidak disangka ternyata dia panjang tangan, artinya ya, berarti bukan tangannya yang panjang. Dan misalnya, apalagi ya metafora itu, next action kan bisa.
personifikasi itu memberikan sifat manusia kepada benda mati serta hewan dan juga tumbuhan. Nah, misalnya di sini ada ombak berkejaran ke tepi pantai. Berkejaran itu kan sifat manusia ya. Nah, artinya berarti ombaknya itu tidak mengejar bersifat. Ombaknya itu besar sekali ya, artinya. Selanjutnya contoh kedua ada Pohon di jalan melambai menyambut kedatangan Cici. ya, pohon melambai artinya pohonnya bergerak ya, terkena angin gitu ya, melambai-lambai. Selanjutnya Udara pabrik berbisik untuk dilalunya. nah, kalau berbisik itu kan juga sifat manusia, berarti berbisik artinya udaranya menghampiri kita dan kita merasa Sejuk, dingin. Selanjutnya yang Pagi terakhir, pagi bangun dari tidurnya. Oh berarti menjelang pagi. iya betul, sudah paham semua berarti ya. Sudah. Selanjutnya lanjut ke jenis yang ketiga, ada majas hiperbola. Hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan dari suatu kenyataan. Misalnya Beda juga biasanya itu berlebihan. gimana dari biasanya? Roni berlari secepat kilat, mendahului lawan-lawannya. Secepat kilat berarti kan ini melebih-lebihkan ya. Selanjutnya, ujian dari ibu guru membuat Ani melayang ke udara. Manusia bisa melayang ke udara atau tidak? Tidak, berarti melebih-lebihkan. Selanjutnya, ujian hari ini membuatku harus memeras otak. Otak apakah bisa diperas? Tidak. Berarti termasuk nama Majas. Terakhir, harga bahan makanan meroket pagi hari raya Idul Fitri. Apakah harga bisa meroket? Tidak, harganya naik. Harganya naik ya, betul saja. Selanjutnya, jenis yang terakhir ada majas asosiasi. Bagian yang dibaca. Asosiasi adalah perbandingan dua hal berbeda yang sengaja dianggap sama. Biasanya menyertai untuk berbagai bab seperti dan lain-lain. Betul. Selanjutnya untuk majas asosiasi ini sebenarnya mirip dengan majas metafora. Yang membedakan hanya ada kata penghubung. Jadi di majas asosiasi itu ada kata penghubungnya seperti bagai, ya bagai, seperti ya itu betul. Jadi sudah paham ya? Sudah Bu. Ya coba kita analisis cerita Mas yang pertemuan kemarin sempat kita bahas. Di sini coba kita baca bersama saja ya. Di sebuah desa, seorang ibu tua menemukan seorang bayi yang tumbuh dalam kulit timun. Anak itu ia beri nama Timun Mas. Ketika Satu paragraf dulu. Oh iya, kita bahas ya. Di sini ada kata buah hati. Buah hati itu apakah buah yang berbentuk hati atau apa? bukan anak. Bukan anak ya. Jadi di sini termasuk majas Metafora. karena ada makna yang berbeda dari yang sebenarnya itu ya. Selanjutnya paragraf kedua. Ketika raksasa datang menjadi Timun Mas lari seperti yang mengaum. Ia mengatakan berbeda dari ini untuk menjadi kata seperti dari raksasa. Untuk kalimat yang dicetak warna merah juga angin yang mengaum. Mengaum itu apakah sifat manusia atau bukan? Iya. Ya, Dewan dulu. tidak mengaum itu manusia juga bisa sebenarnya. Oh, Jadi kita masuk majas. Macam lagi. Selanjutnya ada kalimat hutan yang seperti labirin raksasa. Ini termasuk majas Asosiasi. karena ada kata seperti labirin Raksasa. Kalau dilebihkan dari kenyataan ya berarti ya. Ya. Nah, selanjutnya yang paragraf terakhir. Raksasa Belajar dengan tenaga seribu banteng, tetapi akhirnya gelap dalam lumpur. Timun Mas dan ibunya pun hidup bahagia. Oke. Di sini untuk kalimat yang dicetak warna oranye, tenaga seribu banteng berarti masih apa namanya? Hiper. Karena Lebih kalau yang asosiasi tadi ini yang bisa juga disebutnya ada kata seperti berarti kata hukum yang membedakan dengan majas metafora. Dari selanjutnya di sini juga ada LKM kelompok. Jadi anak-anak nanti juga
Ini kelompok 1, kelompok 2 itu saja ya. Iya, Bu. Nah ini saling disimak terlebih dahulu. Di sini nanti anak-anak bersama kelompok menyimak cerita tentang asal mula Danau Lipan. Nah, Danau Lipan itu cerita dari Kalimantan Utara. Anak-anak ada yang pernah ke Kalimantan Utara? Kita ke Kalimantan. Tapi nggak utara. Oh, beda ya? Oh, yang selatan ya, Oh, Kalimantan Selatan. Iya benar. Oke, kalau di cerita ini kita membahas di Kalimantan Utara. Jadi nanti anak-anak bisa menyimak bersama kelompok dan nanti dituliskan majas apa yang ditemukan anak-anak. Gitu, paham ya? Bang, Ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? belum Bu namanya. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari kelompok 1 dan 2. Tapi di tempat saja ya, supaya tetap rapi gitu. Oke, coba dari kelompok 1 salah satu perwakilan bisa dibacakan menemukan majas apa saja. Yang di paragraf pertama yang kedatangan pangeran disambut hangat layaknya penyambutan tamu kerajaan lain. Di paragraf pertama, kalimat kedua itu majas asosiasi. Selanjutnya ada majas apa lagi? Selanjutnya di kalimat ketiga paragraf kedua, lipan-lipan itu membentuk barisan yang siap menyerang para prajurit raja negeri sebelah. Itu termasuk majas personifikasi. Oke, kita simpan terlebih dahulu jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, majas apa saja yang ditemukan? Mbak Dian? Kelompok 2, Mbak Dian? Majas yang ditemukan apa saja? Paragraf kedua. Iya. Lipan-lipan itu membentuk barisan yang siap menyerang para prajurit raja dan negeri sebelah. Majas apa itu? Personifikasi. Selanjutnya ada lagi yang ditemukan? Sudah selanjutnya. Sudah sama seperti kelompok 1. Ya. Oke, berarti sudah betul ya, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 kita beri apresiasi terlebih dahulu dengan tepuk salut. Bisa ya? Bisa, Bu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Selanjutnya coba kita cek kedua kelompok lagi. Yang pertama tadi majas asosiasi, sama semua ya. Sama. Sama, Bu. Kenapa kita sebut sebagai majas asosiasi? Karena ada layaknya. Iya, betul sekali. Selanjutnya yang kedua majas apa lagi tadi? Personifikasi. Kenapa disebut majas personifikasi? Karena seperti manusia. Ya, ada sifat manusianya ya. Apa tadi yang Bentuk barisan. Bentuk barisan. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Nah, ini anak-anak dari cerita Mas dan juga cerita asal usul Danau Lipan tadi, kita bisa menarik kesimpulan tentang ciri khusus majas-majas lagi. Yang pertama metafora. Jadi metafora apa namanya? Membandingkan hal yang berbeda dan memiliki arti yang sama. Nah, ini juga bisa dicatat di buku catatan ya anak, supaya kita tidak lupa. Selanjutnya, untuk ciri khusus majas personifikasi. Tadi ada sifat manusia ya, betul. Selanjutnya, hiperbola ada apa dia hiperbola?
Dan yang terakhir, majas asosiasi ini membandingkan dua hal yang berbeda tapi ada kata nyambung. Oke, berarti ini ya ciri-cirinya ya, karena bisa diingat-ingat dan bisa dicatat. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak? Sudah paham ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat proyek kartu majas. Seperti ini ya anak. Jadi nanti anak-anak masing-masing individu akan mendapat satu kartu. Ini kan kosong ya. Nanti anak-anak menuliskan majas metafora itu deskripsinya seperti apa, contoh kalimatnya seperti apa, dan arti majasnya itu seperti apa. Gitu, paham ya? Oke. Bagikan satu-satu. Bintang 5 itu ancamannya Ya, sudah dapat semua? Sudah dapat semua? sudah Bu. Baik, bisa dikerjakan mulai sekarang. Ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Tidak? Ya, bisa langsung dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat kartu majas. Sudah dimulai dari sekarang. Ini beneran bikin Bu. Itu soalnya Orang dia tarik macam ikan. Sudah selesai semuanya atau belum? Sudah? Baik, selanjutnya Ibu minta 4 anak untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kartunya. Ini semua sekalian, semua sekalian saja, tidak apa-apa. Sambil kita cek bersama-sama ya. Oke, yang pertama dari Mbak Diana, coba dibacakan. Saya mendapatkan gambar bintang dan juga kelas, artinya berarti bintang kelas, artinya itu juara. Metafora adalah penggunaan kata-kata menyamakan dua hal yang sebenarnya berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam satu hal. Contoh kalimatnya, pabrik rokok mulia saat ini sedang gulung tikar. Gulung tikar itu artinya bangkrut, dari pabrik rokok mulia itu bangkrut. Iya, berarti membuktikan artinya Bangkrut. betul sekali ya. Untuk deskripsinya semua apakah sama? Sama. Oke. Selanjutnya, Mbak Dia. Ada majas metafora yang kaki tangan. Kaki tangan. Jadi contohnya itu seperti Reno adalah kaki tangan Bapak Presiden. Artinya? Artinya kaki tangan itu orang kepercayaan. Iya betul. Selanjutnya Mbak Siva. Aku dapat yang hati sama meraskan, jadinya murah hati. Contoh kalimatnya Caca sangat murah hati kepada siapapun. Iya betul. Berarti artinya Suka memberi. suka memberi. Selanjutnya Mbak Yanti. Kutu buku. Artinya suka membaca. Contoh kalimatnya Yanti adalah seorang penulis. Tiga kelas itu ya. Deskripsinya itu termasuk majas metafora, adalah penggunaan kata-kata untuk menyamakan dua hal yang sebenarnya berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam satu hal. Ya betul sekali. Kutu buku artinya Suka membaca buku. selanjutnya Mbak Adifa. Bisa dibacakan. Dapat yang mendahu. Iya. Kalimatnya aku belum suka isi sedang dahu. Artinya belum sampai Iya betul. Naik jauh artinya apa tadi? tutup buku. Yang terakhir Mas Ferdi.
Dua sama bibir. Kalimatnya Bu Yayu sedang menjadi buah bibir di desanya. Buah bibir artinya pokok pembicaraan. Iya, buah bibir artinya pembicaraan. Berarti sudah paham semua ya? Sudah Beo. Oke, bisa kembali dulu. Saya kembali. Alhamdulillah. Aku nangkuk iPhone. Oh my god, oh my god, oh my god. Baik, karena sudah pintar semuanya, sudah hebat semuanya, kita beri tepuk apresiasi untuk kita semuanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, karena tadi anak-anak sudah mengerjakan analisis legenda, kemudian juga sudah membuat proyek kartu, selanjutnya akan ada soal evaluasi. Kita evaluasi. Baik, soalnya bisa mulai dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya, karena soalnya begitu. Iya pasti. Ada yang kesulitan atau tidak? Kami Bu Bismillah. Ya, yang kesulitan. Ini artinya apa ya Bu? Ini artinya Ada mana? Bu, peninggalan itu apa Bu? peninggalan. Iya. Peninggalan itu sudah. Ayo baca. Baik, sudah semua ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan kembali. Ya, belum. Kita tunggu. Kita tunggu 2 menit ya Mbak Dian. Udah sepertinya nggak usah diisi kan. Sudah habis Sudah waktunya. sudah Baik, tadi kartunya masih disimpan. Masih. Sekarang kita kumpulkan, nanti kita masukkan ke dalam kotak, jadi menjadi kumpulan kartu, kumpulan kartu maja. Maja disimpan. Kartunya kotak. kartu macet sudah Kartu maja. Supaya besok bisa supaya besok anak-anak bisa menggunakannya untuk belajar sehari-hari. Oke. kamu nggak mau belajar tuh. Luar mau dong kan tujuan sekolah. Kenapa? Belajar saja. Ijazah. Buat beli jajan. Oh, buat berjajan. Baik, selanjutnya, mari kita menentukan pembelajaran pada hari ini. Tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Ya, betul. Berarti sudah paham semua ya? Ciri-ciri yang membedakan satu majas dengan majas lainnya. Yang metafora apa tadi? Metafora itu majas yang Membandingkan dua hal yang berbeda tapi maknanya sama. Selanjutnya majas personifikasi, jadinya Orang sifat manusia. Untuk selanjutnya majas hiperbola. Hiperbolika. Dan yang terakhir majas asosiasi. Kata hukum. Yang ada hukumnya. Enggak. Iya, iya betul. Mbak seperti bagaikan itu ya. Dan karena sudah paham semuanya. Satu. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut anak-anak? Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, mirip ya. Baik, karena tidak ada dan semuanya sudah paham, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang puisinya. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa dipelajari terlebih dahulu. Bukunya bisa dipelajari terlebih dahulu di rumah supaya besok ketika kita
pembelajaran pagi hari ini. Iya. Karena tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa biar bisa dipimpin kembali. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang.